Ayol ikhwah al-kiram, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang mulia. Apa itu? Yaitu untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Di sini Allah menyebutkan tentang tujuan ciptakannya jin dan manusia, itu agar mereka liya'budun, ya, beribadah kepada Allah. Inilah tujuan hidup kita, saudaraku, di dunia ini. Kita hidup di dunia, tujuannya bukan untuk mencari dunia. Mencari dunia itu sampingan. Tapi tujuan yang paling utama kita hidup di dunia adalah yaitu beribadah. Maka dari itu betapa pentingnya kita mengenal ibadah. Betapa kita harus betul-betul merealisasikan ibadah dalam hidup kita. Bagaimana agar semua aktivitas kita bernilai ibadah. Makan kita jadi ibadah, olahraga kita jadi ibadah, ya. Selain daripada sholat kita, zikir kita, baca Al-Qur'annya kita, puasa dan yang lainnya. Akhwal Islam, saudaraku seiman, ibadah tidak mungkin bisa kita lakukan bila kita tidak punya akidah. Karena yang kita ibadahi adalah Allah, pencipta alam semesta. Maka ketika kita ibadah, keyakinan kita kepada Allah yang merupakan akidah itu haruslah menghunjam di dada-dada kita. Orang yang tidak yakin akan adanya Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak bisa ibadah. Orang yang yakin tapi lemah keyakinannya, maka ibadahnya pun juga akan lemah. Maka semakin kuat keyakinannya kepada Allah, semakin kuat keyakinannya kepada kehidupan akhirat, semakin kuat dia dalam merealisasikan ibadah. Oleh karena itulah, manusia yang paling kuat akidahnya para nabi dan para rasul. Maka mereka orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, pembahasan kita adalah yang pertama tentang masalah apa itu makna ibadah. Ibadah secara bahasa dari kata abada ya'budu. Ibadatan. Apa makna daripada ibadah? Secara bahasa kata para ulama yaitu at-tadallul wal khudu'. At-tadallul. Apa itu tadallul? Tunduk. Wal khudu'. Apa itu khudu'? Patuh. Maka seseorang yang beribadah subhanahu wa ta'ala adalah hakikatnya menundukkan dirinya dan patuh kepada pencipta alam semesta. Nah, ini makna ibadah secara bahasa. Adapun makna ibadah secara istilah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah, kata beliau,
nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Saya ulangi ya. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Berupa ucapan dan perbuatan yang zahir, itu yang lahir, maupun yang batin. Baik Pak, kita akan jelaskan yang definisi ini. Kata beliau, ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu-ibu. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Dari mana kita bisa mengetahui itu? Bahwa ini dicintai oleh Allah, bahwa ini diridhai oleh Allah. Ahsan, dari wahyu. Gak mungkin dari akal. Gak mungkin dari pendapat. Karena kita tidak tahu apakah ini diridhai oleh Allah. Kita nggak dapat wahyu, Pak. Siapa di antara antum yang dapat wahyu? Adanya Pak Wahyu, Pak. Iya. Maka untuk mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah harus melalui wahyu. Siapa yang mendapatkan wahyu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa ini dicintai oleh Allah kalau ternyata tidak ada dalilnya. Siapapun yang mengatakan bahwa ini perbuatan dicintai oleh Allah, hendaklah ia membawakan dalil. Mana dalilnya? Kalau itu dicintai oleh Allah, pasti Allah akan sudah sampaikan kepada Rasulnya. Maka dari itu ya akhi, ibadah tidak boleh dikembalikan kepada apa yang kita pandang baik. Karena yang menurut kita baik, belum tentu baik di sisi Allah. Pahami kaidah ini. Terkadang kita menganggap ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik. Kita katakan baik menurut kamu atau menurut Allah? Kalau menurut Allah, mana dalilnya? Kalau menurut kamu, belum tentu baik di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Banyak jadi masyarakat kita setiap menganggap baik, udah jadi baik. Kan baik, ini kan bagus, ini kan baik. Kita katakan ya akhi, ya, yang berhubungan dengan masalah ibadah jangan dikembalikan kepada apa yang kamu pandang baik. Tapi kembalikan kepada apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya itu baik. Karena ibadah adalah hak Allah, bukan hak kita. Yang berhak diibadahi siapa? Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan sesuai dengan selera-selera kita.
Pahami baik-baik ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Supaya kita beribadahnya itu tidak seenaknya, Pak. Ya. Supaya kita beribadah kepada Allah memang benar-benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah ini dia ibadah. Jadi kata beliau, ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Salat dicintai oleh Allah nggak Pak? Ada dalilnya? Ada. Puasa dicintai oleh Allah tidak Pak? Ada perintah berpuasa tidak? Puasa Ramadan, puasa Senin, Kemis, Senin puasa Daud, ya. Haji, umroh dan yang lainnya. Ada nggak dalilnya kalau itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Oke. Sekarang kalau ada ibadah yang ternyata ya tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, bisakah kamu memastikan itu dicintai oleh Allah? Dari mana kamu tahu kalau itu dicintai oleh Allah? Saya berikan sebuah contoh, misalnya kalau ada orang yang puasa mutih. Pernah dengar nggak puasa mutih? Itu puasa cuma makan nasi doang, Mbak. Nasi putih. Nggak makan yang lain kecuali nasi putih doang, sudah. Lalu kemudian dia mengklaim ini ibadah. Kita katakan maaf, mana dalilnya kalau itu ibadah? Mana dalilnya dari Allah dan Rasulnya bahwa itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Kalau kamu tidak bisa membawakan dalil, tidak boleh kamu berbicara dalam agama Allah hanya sebatas dengan akal dan pendapat semata. Karena agama kita milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya kita kembali kepada definisi ibadah tadi. Jadi ibadah adalah semua nama yang mencakup apa yang Allah cintai dan ridhai. Setelah kita mengetahui ya apa yang dimaksud dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, kemudian beliau mengatakan apa? Minal aqwali wal af'al. Berupa ucapan dan perbuatan. Berupa apa? Berupa ucapan dan perbuatan. Iya. Ucapan mencakup dua. Ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatan mencakup tiga. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ucapan masuk padanya apa? Dua. Apa tuh? Ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatan ada tiga. Apa saja? Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Baik. Ucapan hati apa itu? Ucapan hati, kata para ulama, wahwa tasdiq wal iqrar. Yaitu pembenaran, keyakinan. Itu dia ucapan ya hati. Ya, ketika antum meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya para malaikat, antum beriman kepada yang gaib, itulah ucapan hati. Ya. Ucapan lisan apa itu? Kata para ulama, itu ucapan syahadat la ilaha illallah. Itu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun perbuatan ada tiga. Yang pertama perbuatan hati. Contohnya perbuatan hati apa? Tawakal, ikhlas, cinta karena Allah, benci karena Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Ini adalah merupakan perbuatan hati, saudaraku. Perbuatan lisan, contohnya apa? Membaca Al-Quran, berzikir,
memerintahkan manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kemungkaran. Itu adalah perbuatan lisan. Perbuatan anggota badan contohnya apa? Sholat, haji, umroh, ya. Itu adalah perbuatan anggota badan. Maka semua ini masuk dalam kerangkeng ibadah. Semua ini masuk di dalam apa? Ibadah. Maka atas dasar ini itu menunjukkan, Pak, bahwa akidah termasuk ibadah tidak? Hah? Akidah termasuk ibadah. Ya. Dan tidak mungkin dipisahkan antara akidah dan ibadah, tidak mungkin. Karena orang yang beribadah tanpa akidah tidak diterima oleh Allah. Ya. Dan akidah yang tidak menghasilkan ibadah pun percuma. Maka inilah hubungan antara akidah dan ibadah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Karena ibadah itu ada yang sifatnya lahir, Pak, terlihat. Seperti sholat terlihat tidak, Pak? Zakat terlihat tidak, Pak? Sedekah terlihat tidak, Pak? Ya. Haji, umroh terlihat tidak, Pak? Ada juga yang batin yang tidak terlihat. Seperti ibadah apa? Hati. Ibadah hati tidak terlihat. Makanya ya akhal Islam, ya, ibadah tidak harus terlihat. Bahkan yang tidak terlihat jauh lebih besar di mata Allah daripada yang terlihat. Oleh karena itulah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, ya, orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ketika ia beribadah tidak disertai perbuatan hati, ibadah itu tidak bernilai di mata Allah. Ada orang sholat tapi enggak khusyuk, pikirannya kemana-mana, pergi terbang ke pasar, terbang ke kantor, terbang ke mikirnya. Yang seperti ini kira-kira sholatnya bernilai enggak di sisi Allah? Tidak ada nilainya. Walaupun sholatnya sah-sah, tapi rohnya sholat itu ada pada kekhusyuan. Sedangkan khusyuk itu perbuatan hati atau perbuatan badan, yang paling utama adalah perbuatan hati. Maka saudaraku sekalian, seseorang tidak mungkin khusyuk kecuali kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Karena khusyuknya kita di dalam sholat, Pak, mengikuti rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rasa takut kita kepada Allah kuat, maka akan timbullah kekhusyuan di dalam sholat kita. Khusyuk di dalam sholat, Pak, mengikuti pembesaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita membesarkan Allah sebesar-besarnya, dan di mana tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah, maka saat itu kita bisa khusyuk. Makanya kenapa kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita berpindah berucap Allahu Akbar. Ketika mau sujud berucap Allahu Akbar. Kenapa enggak subhanallah? Kenapa enggak la ilaha illallah? Kenapa enggak alhamdulillah? Kata Imam Ibnu Qayyim, hikmahnya adalah ketika hati hanya membesarkan Allah dan yang terbesar di hati kita hanya Allah, saat itu kita akan bisa khusyuk. Tapi ketika ada sesuatu yang lain selain Allah di hati kita yang lebih besar, nggak bisa khusyuk kita, Pak. Ketika di hati antum lebih besar mikirin utang, khalas, nggak khusyuk. Ketika antum lebih besar mikirin goes, waduh bisa mau goes kemana ini nih ya? Ya, nggak bisa khusyuk. Ketika yang lebih besar di hati antum ada urusan dunia, nggak bisa khusyuk. Tapi ketika Allah yang lebih besar di hati antum, maka antum bisa khusyuk. Berarti
Ibadah membutuhkan akidah tidak, Pak? Iya. Sangat membutuhkan akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Iya. Sekarang kita membahas arkanul ibadah, rukun ibadah. Al-Imam Ibnu Qayyim dan demikian pula Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa rukun ibadah ada dua. Ya, rukun ibadah ada dua. Yang pertama, kamalul dzulli wal khudu', kesempurnaan ketundukan dan kepatuhan. Kesempurnaan apa? Ketundukan dan kepatuhan. Rukun yang kedua, kamalul mahabbah, kesempurnaan dalam cinta. Kesempurnaan dalam apa? Cinta. Saya mau tanya sama Bapak, kalau ada orang tunduk dan patuh tapi nggak cinta, benci, ini ibadah bukan, Pak? Bukan. Kayak orang munafik ikut sholat, tapi hatinya benci, dia nggak cinta. Ibadah? Bukan. Hakikatnya itu bukan ibadah. Atau sebalikan, ada orang yang cinta tapi nggak tunduk, nggak patuh. Ibadah itu bukan ibadah dan tidak akan menimbulkan ibadah sama sekali. Maka dari itu tidak mungkin terjadi ibadah kecuali dengan adanya dua rukun ini. Yang pertama yaitu kamalul khudu', ya, kamalul khudu' wal dhul, kesempurnaan dalam ketundukan dan kepatuhan. Seorang hamba semakin tunduk dan patuh kepada Allah, semakin akan menimbulkan ibadah. Semakin seseorang cinta kepada Allah, semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi cinta, Pak. Yang namanya cinta itu motor dalam kehidupan. Manusia itu bergerak, beraktivitas karena adanya cinta. Ya enggak? Antum cari duit karena ada cinta. Karena antum cinta sama duit, cari. Antum cinta sama lawan jenis karena ada cinta kepada lawan jenis, antum ada kemauan menikah, ya kan? Antum cinta makan enggak, Pak? Suka makan enggak? Ada cinta kepada makanan. Maka cinta inilah yang kemudian menjadi motor dalam hidup kita, Pak. Kalau antum nggak ada cinta sama sekali, nggak bergerak antum, nggak ada keinginan sama sekali. Maka ibadah pun sangat ditentukan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin ibadah kita pun juga apa? Iya, semangat. Makanya kalau ada orang yang semangat menuntut ilmu, semangat sholat, semangat ibadah, itu menunjukkan dia cinta kepada ibadah itu. Dan sebaliknya kalau ada orang kok nuntut ilmu malas-malesan, itu menunjukkan dia tidak cinta. Walaupun lisannya mengatakan apa? Saya cinta. Lah, kalau kamu cinta kepada sesuatu, harusnya kamu semangat dong untuk meraih sesuatu tersebut. Kalau kita cinta kepada Allah, harusnya kita semangat dong untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Ini sesuatu yang kenyataan, Pak. Ada ikhwan lagi jatuh cinta sama akhwat. Apa yang dilakukan oleh si ikhwan ini, Pak? PDKT kan? Apa PDKT itu? Ya, pendekatan. Ikhwan ini sangat jatuh cinta sama akhwat. Dia akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mendekati akhwat itu. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan akhwat itu? Itu cinta. Cinta itulah yang kemudian menimbulkan apa? Semangat yang tinggi. Kita mencintai Allah, tapi kok mau sholat males-malesan? Ini katanya cinta. Kalau memang kita cinta kepada Allah dengan kecintaan yang jujur, ya seharusnya semangat mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
langsung segera pergi ke masjid, langsung pergi berwudu untuk sholat, itu menunjukkan cinta ya akhi. Maka inilah dua rukun ya dalam ibadah. Yang pertama apa? Tadi kesempurnaan dalam ketundukan dan kepatuhan, kamalu adzul wal khudu'. Yang kedua apa tadi? Kesempurnaan dalam cinta. Cinta kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah Bapak, Ibu-ibu ada dua. Yang pertama ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah semata. Yang kedua mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya apa? Ibadah. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Ada orang, Pak, punya pemahaman ikhlas itu artinya enggak terpaksa. Ini pemahaman salah loh, Pak. Terkadang kita punya pemahaman kalau kita terpaksa melakukan suatu perbuatan artinya kita enggak ikhlas. Salah. Ikhlas itu bukan artinya tidak terpaksa. Salah. Ikhlas itu artinya hanya mengharapkan ridho Allah semata. Itu dia ikhlas. Kalaupun antum terpaksa tapi antum mengharapkan ridho Allah saja, tetap ikhlas. Gara-gara salah paham terhadap ikhlas ini, ada orang memahami salah seperti ini, Pak. Akhirnya apa? Saya pernah ketemu sama orang, dia bilang saya sehari semalam hanya sholat 2 rakaat saja. Hah? Kata saya, Pak, masa sholat cuma 2 rakaat sehari semalam? Sholat itu yang Allah wajibkan 5 waktu, Pak. Zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya dan subuh. Kata dia apa? Ya saya 2 rakaat ini benar-benar ikhlas, nggak terpaksa. Daripada saya harus terpaksa, memaksakan diri kayaknya nggak enak banget sama Allah. Ya, kayaknya nggak enak banget kalau memaksakan diri sama Allah. Jadi 2 rakaat ini saya benar-benar ya dari hati betul. Kita katakan, Pak, memang untuk cari duit banting tulang siapa yang ya mau, Pak. Sampai orang terkadang mencari duit itu sip malam, nggak tidur, berat loh, Pak. Ya, tapi harus dilakukan, harus dilawan, iya kan? Iya. Demi untuk mendapatkan apa coba itu? Duit kan? Kenapa kita tidak untuk mendapatkan akhirat kita tidak banting tulang, tidak melawan diri kita sendiri? Hawa nafsu kita memang tidak menginginkan kebaikan sebetulnya. Hawa nafsu kita itu senangnya apa? Ngikutin syahwat. Hawa nafsu itu senangnya apa? Leha-leha. Banyak ibadah yang akan kita tinggalkan, Pak. Karena ibadah rata-rata tidak sukai oleh jiwa kita. Bayangkan antum lagi enak-enak tidur, adzan as-salatu khairum minan naum, lagi enak-enak tidur. Kalau kaidah ikhlas itu tidak terpaksa, udahlah, nanti aja, ya, biar saya nggak terpaksa dulu. Justru paksa dirimu, ya, lawan hawa nafsumu. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah. Jadi ikhlas itu artinya apa, Pak? Ikhlas itu hanya mengharapkan ridha Allah. Ya. Yang kedua apa tadi? Mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua diterimanya ibadah kita yaitu
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul itu dalam 6 perkara. Dalam berapa? 6 perkara. Yang pertama, dalam sifat dan tata cara. Dalam sifat dan apa? Tata cara. Dalam apa, Pak? Sifat dan tata cara. Maka ibadah yang sudah ditentukan tata caranya tidak boleh diubah-ubah. Salat sudah ditentukan nggak caranya, Pak? Ya. Dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Diakhiri dengan apa? Boleh nggak dibalik? Dimulai dari salam, diakhiri dengan takbiratul ihram? Tak boleh. Iya. Wudu sudah tentukan nggak caranya, Pak? Sudah. Haji dan umrah ditentukan nggak caranya, Pak? Oke. Maka semua ibadah yang sudah ditentukan caranya jangan diubah-ubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan caranya jangan membuat cara sendiri dengan keyakinan bahwa ini cara yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Ada orang zikir, bagus zikir, Pak, cuman caranya bikin sendiri dengan cara putar-putar kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kita katakan, Mas, maaf, caranya kok gitu, muter. Ya. Ini zikir loh, bagus. Iya, kalau zikirnya saya setuju, Mas, bagus, Pak. La ilaha illallah itu afdalu dzikr kata Rasulullah SAW. Cuma ada nggak Rasulullah SAW caranya gitu? Ya, la ilaha illallah, la ilaha. Ada nggak, Pak? Tidak ada. Berarti kamu sudah bikin cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Emang ada dalam Al-Quran caranya zikir? Ada dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah mengatakan tentang cara berzikir, ada berzikir wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu, dengan penuh tadarru' dan rasa takut kepada Allah dan suara yang tidak dikeraskan. Ya. Maka dari itu kita lihat, siapapun yang membuat cara sendiri dalam ibadah, kita wajib tanya dalilnya, mana dalilnya. Namun Pak, ketika kita tanya dalilnya, seringkali mereka berbalik. Apa katanya? Mana larangannya? Emang dilarang? Ada nggak larangannya? Kita jawab, ketahuilah Pak, pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalil. Mana dalil kaidah ini? Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Lihat, Rasulullah mengatakan amalan apapun yang tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, tertolak. Tertolak. Iya. Kalau Bapak seorang pengrajin kayu, lalu ada perusahaan minta, Pak, tolong bikinkan kursi sebanyak 100. Kayunya dari jati, bentuknya begini, warnanya begini, ya ukirannya begini.
Berarti harus sesuai dengan permintaan siapa? Perusahaan. Lalu Bapak bikin ternyata kayunya bukan dari kayu jati. Pas dikirim ke perusahaan, diperiksa sama perusahaan, oh Pak maaf, ini kok kayunya bukan jati? Ya terserah saya. Maaf Pak, kami tolak. Ya. Seperti itulah Pak ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu caranya harus sesuai dengan apa? Yang Allah inginkan, bukan yang kita apa? Inginkan. Nah ini yang pertama nih. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam apa? Sifat dan tata cara. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam waktunya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam apa Pak? Dalam waktunya. Maka ibadah yang sudah ditentukan waktunya tidak boleh diubah-ubah. Puasa Ramadan bulan apa? Ya bulan Ramadan lah. Masa bulan Rajab? Yang namanya ibadah haji tanggal berapa? Hah? Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, diakhiri tanggal 13 Dzulhijjah. Waktunya sudah ditentukan tidak Pak? Saya mau hajinya bulan Muharram aja. Haji apaan tuh? Ya. Gak ada haji bulan Muharram, adanya bulan apa? Dzulhijjah. Waktunya sudah tentukan Pak. Jangan diubah-ubah. Sholat 5 waktu sudah tentukan gak Pak waktunya Pak? Sudah. Sholat subuh waktunya ketika terbit fajar shadiq. Sholat maghrib ketika terbenam matahari. Sekarang antum sholat maghribnya jam 5 sore. Diterima gak Pak? Gak diterima. Maka dari itu ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan waktunya jangan menentukan sendiri dengan keyakinan bahwa waktu itu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah kecuali dengan dalil. Mana dalilnya? Ya. Antum misalnya berkata, saya mau berzikir khusus di hari kelahiran saya sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Antum lahirnya hari apa? Hari Selasa. Akhirnya hari Selasa itu antum khususkan zikir aja. Pertanyaannya apa? Apa ada dalilnya bahwa Rasulullah mengkhususkan zikir pada hari kelahirannya? Oh, Rasulullah berpuasa kok di hari Senin. Ya udah puasa aja di hari Senin. Kenapa? Kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Rasulullah ditanya tentang hari Senin itu hari kelahiranku, Rasulullah mempraktekannya dengan puasa. Ya udah kamu puasa aja hari Senin. Senin dan Kamis. Enggak kok, lahiran saya hari Selasa. Ya, kita katakan ya akhi, tidak pernah ada satupun sahabat yang memahami ya adanya puasa kelahiran. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Tidak pula dalam madhab yang 4. Silakan cari dalam kitab-kitab madhab Syafi'i. Ada enggak yang namanya puasa hari kelahiran? Tidak ada. Tapi ini kan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bagus. Tapi bersyukurmu harus sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya, maka hendaknya kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara bersyukur kita dan beribadah kita kepada Allah. Jadi kamu melarang saya berzikir, saya tidak melarang kamu berzikir. Yang saya larang adalah jangan khususkan tanpa dalil. Jangan khususkan suatu waktu tanpa apa? Dalil. Paham tidak Pak? Yang ketiga,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam tempatnya. Ibadah yang sudah ditentukan tempatnya jangan diubah-ubah. Yang namanya haji itu di mana, Pak? Haji tempatnya di mana? Sono, di Saudi Arabia, di Mekah. Ya, wukuf di mana? Arafah. Mabit di mana? Muzdalifah, di Mina. Lah terus antum mau haji, hajinya kemana? Ke Sulawesi sono. Ini mah nggak nyambung, Pak. Ini haji apaan ini? Ya. Yang namanya haji tempatnya sudah ditentukan. Enggak, saya mau bikin tandingan. Haram alaik. Enggak boleh, saudaraku sekalian. Maka ibadah yang sudah ditentukan tempatnya enggak boleh diubah-ubah. Dan ibadah yang tidak ditentukan tempatnya, jangan menentukan sendiri dengan keyakinan itu yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Mana dalilnya? Ini yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang keempat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam jumlah. Dalam apa? Jumlah. Ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah-ubah. Salat zuhur berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Salat asar berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Salat maghrib, boleh enggak antum berkata, Ustadz saya salat maghribnya 6 rakaat. Kenapa? Kan lebih banyak lebih bagus. Rasulullah SAW menentukan 3. Allah dan Rasulnya menentukan 3. Kamu mau tentukan sendiri, kamu sudah menyelisih Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau sudah ditentukan jumlahnya, jangan diubah-ubah. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, dalam jenisnya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam apa? Jenisnya. Maka ibadah yang sudah ditentukan jenisnya jangan diubah-ubah. Yang namanya berkorban sudah ditentukan jenisnya, Pak. Apa itu? Unta, sapi, dan kambing. Boleh enggak kalau ada orang berkata saya mau berkorban dengan jerapah? Hah? Enggak boleh. Itu kan jerapah lebih gede, lebih mahal. Kita katakan enggak. Loh kok bisa begitu? Karena jenisnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu dalam bahasa Arab mencakup 3 jenis saja. Itu unta, sapi, dan kambing. Iya. Yang ke-6. Yang keberapa? Ke-6. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di dalam sebabnya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam sebabnya. Contoh misalnya, orang yang bersin mengucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Sebab kita mengucapkan Alhamdulillah gara-gara ada bersin. Haji, Alhamdulillah. Kemudian dijawab sama temannya apa, Pak? Yarhamukallah. Dijawab lagi sama kamu apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, lalu ada orang ketika sendawa Alhamdulillah. Maka kita katakan mana dalilnya, Pak? Kalau sendawa itu baca Alhamdulillah. Loh ini nikmat. Kentut juga nikmat, Pak. Kenapa enggak Bapak setiap kentut tut Alhamdulillah? Apa ada ajarannya dari Rasulullah SAW? Bahkan justru secara ilmu kedokteran sendawa itu menunjukkan adanya kelemahan pada limpa, sehingga energinya berbalik ke atas.
Jadi sebetulnya itu penyakit. Ya. Mana dalilnya? Nah ini dia. Jangan bikin sebab sendiri gitu loh. Ya. Terkadang di TK itu Pak diajarkan doa masuk kelas. Saya bingung, doa masuk kelas apa ya? Cari-cari dalilnya kayaknya nggak ada. Kok bisa bikin doa masuk kelas gitu loh? Ini kan bikin sebab yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau masuk kelas nggak baca doa, ya memang betul dianjurkan kalau kita masuk ruangan untuk membaca berzikir kepada Allah, ya, dengan mengucapkan zikir Bismillah. Adapun kemudian bikin cabut dari ayat sendiri, bikin jadikan doa, mana dalilnya? Ya. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi ini ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam berapa Pak? Dalam 6. Saya ulangi, yang pertama Pak? Sifat dan tata caranya. Yang kedua apa? Waktunya. Yang ketiga apa? Tempatnya. Yang keempat apa? Jumlahnya. Yang kelima apa? Jenisnya. Yang keenam apa? Sebabnya. Ya. Jadi ini Pak, syarat diterimanya ibadah. Di syarat diterima ibadah ada 2, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, apa dalil syarat diterimanya ibadah itu 2 tadi? Ada yang tahu? Apa dalilnya bahwa syarat diterimanya ibadah itu 2 tadi? Ayat Ahsanta, surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, ya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya. Allah mengatakan apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, ayat ini dalatun ala syartai qabulil amal, menunjukkan kepada 2 syarat diterimanya apa? Amal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahami ini baik-baik Pak. Jadi Bapak, Ibu, kalau kita beribadah sekali lagi, tolong jangan dikembalikan kepada apa yang kita pandang baik, jangan. Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Tapi pandanglah sesuatu ini dicintai oleh Allah atau tidak. Mana dalilnya? Makanya agama kita harus berdasarkan dalil nggak Pak? Harus berdasarkan dalil. Ya. Semua harus ada keterangannya jelas dari Allah dan Rasulnya. Kalau nggak ada keterangannya, nggak boleh. Nah inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karena itulah saudaraku sekalian, tidak diizinkan dalam agama kita Pak membuat-buat ibadah sendiri. Tidak diizinkan dalam agama kita Pak membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini sama saja mengubah-ubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh bertanya kepada antum, tolong jawab. Mana yang lebih berat? Melanggar atau mengubah peraturan? Mana yang lebih berat? Melanggar peraturan atau mengubah peraturan? Kalau ada orang pas lampu merah nyelonong, kelonong.
diemprit sama polisi. Prit, sini. Kamu lihat itu? Iya Pak, saya salah. Ada lagi pas lampu merah nyelonong, dipanggil. Kenapa kamu? Saya punya aturan sendiri Pak. Hah? Apa itu? Saya aturannya kalau merah nyelonong, kalau hijau berhenti. Ini kok bikin ngerubah aturan? Kira-kira yang lebih berat yang mana Pak? Maka orang yang berbuat bid'ah dalam agama sebetulnya sedang mengubah-ubah aturan agama. Pahami itu baik-baik. Iya. Saya mau tanya lagi yang kedua, tolong jawab. Mana yang lebih berat Pak? Melakukan atau meninggalkan? Yang mana yang lebih berat? Melakukan atau meninggalkan? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Meninggalkan lebih berat, masa? Saya bukan meninggalkan pacar atau istri, bukan. Nggak boleh pacaran ya. Meninggalkan istri, anak ya berat pasti. Maksud saya adalah mana yang lebih berat, melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan? Hah? Meninggalkan. Melakukan perbuatan beban tidak? Meninggalkan perbuatan meletakkan beban. Karena hakikat perbuatan itu beban tidak Pak? Perbuatan itu jenis pembebanan Pak. Ketika kita melakukan perbuatan, ada beban buat kita. Ketika kita meninggalkan perbuatan, kita meletakkan beban dari diri kita. Makanya kenapa banyak orang gak mau sholat? Karena mereka menganggap sholat itu beban. Dan memang sholat itu jenis dari pembebanan. Iya gak Pak? Iya, makanya dalam syariat Islam Pak, pada asalnya manusia tidak dibebani. Kecuali kalau ada dalilnya yang memerintahkannya. Karena ibadah itu jenis dari apa? Pembebanan, taklif. Ya. Maka dari itu, karena pada asalnya kita tidak dibebani dengan ibadah, siapapun yang beribadah wajib bawa apa? Dalil dan perintahnya mana? Mana dalilnya? Sekarang ada orang sholat, Allah, gak jadi. Allah, gak jadi lagi. Sampai berkali-kali gitu Pak. Beban gak Pak? Kenapa mereka sampai seperti itu? Katanya ketika kita takbir harus niat lagi di hati kita. Bayangkan, ucapan lisan mau dibarengkan dengan ucapan, sulit banget. Betapa sulitnya agama kita kalau begitu. Coba kita lihat bagaimana cara ibadahnya Rasulullah. Gampang, Allahu Akbar, selesai. Maka dari itulah ya akhi, kalau kita perhatikan, orang yang mengada-ada ibadah itu semakin menambah beban. Semakin menambah apa? Beban dan semakin memberatkan. Kalau kita mencontoh Rasul, mudah. Semua ibadah yang Rasul contohkan mudah, alhamdulillah. Tapi kitanya yang senang apa? Memberat-beratkan. Kayaknya kurang mantep ini. Iya. Sampai saya lihat ya ada orang sholat, Allah. Ini mau apa? Diputer-puter dulu Pak. Katanya mantep kalau kayak gini. Kalau sih nggak mantep katanya. Ya akhi, ibadah kok mantep-mantepan gitu loh. Ibadah itu yang benar sesuai nggak dengan tuntunan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah itu tidak dikembalikan kepada kepuasan jiwa, tidak.
ibadah itu dikembalikan sesuai enggak dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita sebutkan tadi, ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi kan Ustadz, ini sudah jadi kebiasaan masyarakat. Akhi, kebiasaan masyarakat kalau tidak sesuai dengan tuntunannya dengan Rasulullah, tetap tidak boleh kita lakukan, akhi. Iya. Karena Allah dan Rasulnya harus lebih kita junjung tinggi dalam hati kita. Iya. Karena banyak orang, Pak, saya tidak menolak adat istiadat ya, Pak ya. Adat istiadat dalam Islam boleh diamalkan. Tapi di sana ada syaratnya. Di sana ada patokannya. Di antaranya patokannya apa? Selama adat istiadat itu tidak bertabrakan dengan syariat, boleh, silakan, nggak masalah. Tapi kalau adat istiadat sudah bertabrakan dengan syariat, ya, maka ini tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian, ini pembicaraan tentang ibadah. Dan sebetulnya pembicaraan masalah ibadah masih panjang sekali. Di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami, ya, seputar masalah ibadah. Ya, baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah sampai meninggal kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Ya. Itu yang kita terus berharap kepada Allah, supaya kita terus istiqomah di atas ibadah sampai kita meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam. Nah.